Iya. Gantian. Banyak capture, Pak. Gantian lah. Terima kasih. Screening tuh ada beberapa pertanyaan screening 140 konfirmasi COVID sebelum Kemarin periksa PCR negatif. kemudian apakah mengalami gejala ispa seperti batuk, pilek, demam dalam 7 hari ini? Dalam seminggu ini tidak ada batuk pilek, tidak ada demam. Ada anggota keluarga yang kontak erat atau suspek atau kasus konfirmasi COVID? Tidak ada. Kemudian apakah ada mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah? Oh, tidak ada. Penyakit ya, kelainan darah ya, tidak ada. Tidak ada. Normal rekam jantung. Apakah ada riwayat autoimun? Autoimun tidak. Riwayat penyakit ginjal? Tidak ada. Disebut sebagai penanda. Jadi bahwa ini nomor sekian adalah untuk saya, tidak untuk orang lain. Nanti juga pada waktu yang kedua juga itu hanya nomor saya. Jadi ini nanti atas nama saya, dan inilah nanti kemana-mana nggak akan sama kita. Misalnya keluar sertifikat nanti sudah vaksinasi, berarti saya divaksinasi dengan nomor batch sekian. Ini dilipat. Sudah pakai itu. Iya. Iya. Pas kamera. Jadi batch-nya sudah ya semua ya. Ada nomor itu ya. Oke, baik. Sebelah kiri, ke depan. Bokong itu yang lebih lama ya reaksinya. Oke. Tunjuknya masih itu. Tunjuknya masih berisi. Ini masih ada isi ya. Iya. Jadi biar disuntikin nanti keluar berarti isinya kan. Oke, habis isinya. Oke, masukkan. Dan saat ini yang barusan kita lakukan adalah kita memulai hari ini untuk vaksinasi terhadap COVID-19. Kita melakukannya sudah persiapannya sudah kira-kira 1 bulan yang lalu. Kemudian vaksinnya baru datang hari Jumat kemarin. Maka kemudian kita melakukannya hari Senin ini. Kemudian ada sedikit kendala, ini ternyata bukan di kita, saya juga udah tanya ke pusat, bahwa mestinya orang yang mau divaksin dikasih notifikasi, dikasih SMS itu, kemudian baru daftar, baru keluar etiketnya. Ternyata di semua tempat, termasuk kemarin saya dapat laporan di Bandung, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana-mana itu tidak keluar juga. Akhirnya dilakukan kita manual. Manual artinya kita yang daftar memasukkan nomor induk kependudukan kita ke dalam data. Nah, setelah data itu masuk, baru proses hari ini adalah diawali dengan nanti namanya pendaftaran, kemudian screening tadi. Jadi di screening tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya tadi di pertanyaannya apakah pernah atau sedang menderita COVID, itu kan harus dibuktikan. Saya, Dr. Erwin ini semua udah periksa COVID negatif. Kemudian penyuntikan. Setelah penyuntikan baru kemudian tadi adalah ada 30 menit waktu observasi. Itulah kegiatan kita hari ini. Sampai 3 kali tensi itu pendapatnya, Prof? Oke, jadi
misalnya saya tadi kejadian, kalau dokter Erwin tadi Sekali. sekali 20 per 80 itu langsung sekali tensi. Saya membutuhkan 3 kali tensi untuk sampai ke angka 135 per 85. Kenapa? Macam saya nggak ada komorbid, memang termasuk hipertensi tidak ada, riwayat tidak ada, tapi mungkin tadi ya banyak teman-teman ini tegang juga ya kali ya. Jadi tensi sempat tinggi sebentar di atas 140, tapi kemudian turun dan normal, maka kemudian boleh dilakukan penyuntikan. Apabila misalnya tensinya menetap dan memang ada gejala itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Di rumah sakit Kusiri semua nakes yang didaftarkan ada 315, artinya sivitas karyawan termasuk di sini semua yang mendapat mandat untuk divaksinasi. Kemudian tiap hari kapasitas kita ini kita mulai dengan 20. Kenapa? Karena observasi selama setengah jam dengan 2 meja berarti kita butuh waktu sekitar 6 jam. 6 jam total waktu yang dihabiskan untuk observasi sampai orang yang ke 20, kan kira-kira begitu. Jadi setiap hari 6 jam cukup banyak pelayanan itu. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi dulu di awal. Sosialisasi, bahkan kami sudah membentuk tim vaksinasi dulu. Kami lakukan penjelasan, tapi tetap ini manusiawi semua. Ini hal baru, ini yang belum pernah ada segala macam, maka orang tetap ada. Dokter Erwin gimana kemana? Ada ragu-ragu dikit? Ada Dokter Erwin saya pun seperti itu. Ada misalnya seperti apa nih? Nah, tapi akhirnya kami memutuskan, salah satu contohnya hari ini kami mulai dari pimpinan. Saya direktur utamanya, Dokter Erwin direktur pelayanan mediknya, kita mulai untuk penyuntikan ini. Ini juga untuk menepis keraguan-keraguan itu. Nah, prosedur ini harus betul-betul ketat, mulai dari screening tadi, penyuntikan sama pengamatan. Pengamatan ini akan berlangsung kami walaupun setengah jam di sini, tapi kami setelah pulang, setelah kemana-mana itu dalam 24 jam harus pemantauan aktif. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.